club isn't the best place to stalk a lover, so the gym is where I go. That is where I spy on you when you box and pretend I box also. Halo Kak, apa yang ingin kamu ceritakan untuk hari ini? Halo juga Kak, akhir-akhir ini aku kayak ngerasa banyak pikiran gitu. Apalagi kalau aku ngeliat media sosial, aku merasa kok kayak hidup mereka tuh lebih baik ya daripada aku. Aku merasa kurang percaya diri. Terus aku ngerasa kayak hidup mereka tuh happy banget, baik banget, lebih baik daripada aku intinya. Bisa cerita yang lebih detail nggak? Apa yang kamu rasakan saat melihat hal itu? Ketika aku ngeliat media sosial terus ngeliat mereka kayak punya IPK bagus, magang yang bagus, aku kayak ngerasa kurang percaya diri. Terus kayak ngeliat mereka itu sekedar happy aja pun aku kayak ngerasa aku itu nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Lalu, apa yang terjadi biasanya setelah kamu punya pikiran seperti itu? Aku kayak ngerasa overthinking gitu sih. Aku ngerasa kayak apa usaha aku kurang ya, terus apa aku kurang pinter, jadi aku nggak bisa kayak mereka yang terus aku jadi males ngapa-ngapain karena aku pikirnya kayak ngapain sih aku ngapa-ngapain, aku juga nggak bisa kayak mereka. Terus ujung-ujungnya aku ya udah aku jadi males-malesan gitu. Jadi selain merasa minder, kamu juga jadi kehilangan semangat ya? Iya, aku kurang semangat, tapi aku tetap buka-buka media sosial sih ya, walaupun ujung-ujungnya aku tetap overthinking juga. Saya menangkap ada pola pikir di sini. Kamu melihat sesuatu di media sosial lalu muncul pikiran tertentu. Di pikiran itu mempengaruhi perasaan serta perilaku kamu. Pernah dengar nggak kalau pikiran itu bisa membentuk perasaan kita? Maksudnya gimana Kak? Contohnya nih saat kamu melihat temanmu sukses, lalu muncul pikiran kayak aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa seperti dia. Nah, pikiran itu yang membuat kamu merasa minder dan akhirnya jadi malas untuk beraktivitas untuk sehari-harinya. Oh, jadi bukan semata-mata apa yang kita lihat ya, tapi apa yang kita pikirin. Tepat sekali. Untuk saya ingin mengajak kakak ini untuk menggunakan teknik yang disebut dengan CBT journaling. Nah, kita akan menggunakan jurnal untuk membantu lalu mengecek apakah pikiran itu tuh benar-benar akan atau hanya asumsi saja. Boleh Kak, soalnya aku kayak ngerasa capek banget kalau terus-terusan kayak gini. Caranya kayak mana ya Kak? Langkah pertama adalah tahap pikirannya itu setiap kali kamu merasakan tidak nyaman atau minder. Nah, coba berhenti sejenak dan tanyakan dirimu apa yang sedang aku pikirkan sekarang. Oh, jadi kita tuh harus sadar ya sama isi kepala kita sendiri. Iya, karena seringkali pikiran kita itu muncul begitu cepat tanpa kita sadari. Nah, misalnya kayak tadi saat kamu melihat postingan di media sosial teman kamu, nah kamu tuh apa pikiran pertama yang muncul? Kalau aku yang langsung muncul sih aku kayak rasa aku kalah dari dia, terus aku nggak bisa di posisi kayak gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai hot talk. Nah, atau pikiran otomatis. Tugas kita adalah kita itu menangkap pikiran itu sebelum langsung kita percaya begitu saja. Oh, jadi bukan langsung dipercaya ya, tapi kita itu kayak diperiksa dulu gitu. Betul sekali. Nah, sekarang coba kita praktik langsung ya menggunakan jurnal. Kita mulai dari situasi apa, kejadian spesifik yang kamu alami. Tadi pagi nih, aku ngeliat Instagram, aku buka Instagram, terus aku ngeliat temen aku tuh keterima di perusahaan bagus. Oke, sekarang emosi yang muncul, apa yang kamu rasakan dari seberapa kuat dari skala 0 sampai 100%? Aku kayak ngerasa takut, sedih, cemas, minder. Kalau di total ya 90%-an lah. Baik, sekarang pikiran otomatis yang muncul saat itu. Aku tuh langsung mikir aku kalah, aku jauh dari dia, terus aku tuh ke depannya tuh aku bakal gagal. Baik, sekarang kita masuk ke bagian bukti ya. Apakah bukti yang mendukung pikiran itu? Sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak ada bukti sih Kak. Aku kayak cuma ngerasa aja gitu. Ada nggak bukti yang menunjukkan itu sebaliknya? Aku sempat ikut beberapa lomba sih dan sempat jadi panitia kampus juga. Aku juga lagi ini daftar magang, tapi belum ada kabar keterima apa enggaknya. Bagus, itu artinya kamu juga sedang berproses kan? Tapi iya aku ngerasa bebas. Tapi aku kayak ngerasa itu nggak berarti gitu bagi aku, kayak hal kecil yang nggak ada artinya gitu. Nah, sekarang kita buat pikiran alternatif yang lebih realistis dan seimbang.
Mungkin sekarang aku belum bisa di tahap itu, tapi aku sedang berusaha dengan proses aku sendiri. Itu sangat baik. Sekarang coba cek lagi apakah emosinya itu masih di angka 90%. Kayaknya udah berkurang deh, jadi 50%. Kayak jadi lebih lega dan ringan, nggak berat lagi kayak tadi. Bagus sekali ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika pikiran kita itu lebih realistis, nah perasaan kita juga bisa berubah. Untuk minggu ke depan, mau nggak kamu mengisi jurnal setiap kali kamu untuk membandingkan diri, mulai membandingkan diri? Mau Kak, jadi kayak aku bisa lebih sadar sama pikiran aku sendiri gitu ya. Nah, satu lagi, saya ingin kamu melakukan eksperimen kecil. Nah, coba batasi waktu penggunaan media sosial, misalnya kayak hanya waktu tertentu saja. Lalu kamu gunakan waktu lainnya itu untuk aktivitas kamu yang lebih untuk mengembangkan diri. Oke sih Kak, baik. Jadi nanti aku catat juga ya di jurnalnya. Betul, nah nanti kita lihat bersama ya hasilnya di pertemuan berikutnya. Makasih ya Kak, aku sekarang kayak ngerasa lebih tenang gitu, dan kayak lebih ringan gitu, pikirannya kayak lebih lega, jadi cerita-cerita kayak gini. Sama-sama Kak, kita sudah melakukan langkah yang baik hari ini. Sampai bertemu di minggu depan ya. Oke, terima kasih.